Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riadatul Aisy dengan NIM 21231141 dari Prodi Pendidikan IPA kelas IPA D. Yang terhormat Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah Kapita Selekta IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus yang mencakup tentang konservasi sumber daya alam. Untuk sebelum itu, kita akan membahas apa itu konservasi. Konservasi ialah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat melestarikan flora dan fauna. Konservasi juga bisa disebut dengan pelestarian ataupun pelindungan. Banyak menanya mengapa upaya pelestarian itu penting. Jawabannya yaitu upaya pelestarian itu sangatlah penting, sebab yaitu bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Yang kedua, mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan yang hidup. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan sekarang dan generasi yang mendatang, serta mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dan lingkungan hidup. Baiklah, kasus yang akan saya bahas ialah tentang turunnya populasi penyu di Indonesia yang disebabkan oleh ulah manusia. Ulah manusia yang menyebabkan populasi penyu ini menurun yaitu masih banyaknya masyarakat yang percaya akan kandungan telur penyu dan dagingnya. Jika dikonsumsi dapat meningkatkan vitalitas dan stamina dan lain-lain. Asal kalian tahu, penyu itu mengandung protein yang sulit dicerna oleh tubuh manusia. Banyak wilayah yang memperdagangkan daging serta telur penyu untuk dikonsumsi tanpa memperhatikan bahayanya bagi kesehatan dan juga bagi ekosistem. Tingginya permintaan perdagangan telur penyu, banyak pemburu penyu melakukan pengambilan penyu secara ilegal, yaitu baik mengambil penyu betina maupun itu penyu jantan. Terkadang pemburu penyu tersebut mengambil telur penyu dari perut penyu itu sendiri. Tak jarang juga jantan pun dibuka perutnya untuk mengambil telur tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya pemburu telur tersebut tidak dapat membedakan antara penyu betina dan penyu jantan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang menjadi beberapa pulau dan pantai sebagai lokasi persinggahan peneluran penyu laut. Tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang status keberadaan penyu di dalam wilayah perairan, salah satunya yaitu perairan pantai Sumatera Barat. Penyu memiliki peranan terhadap ekosistem laut. Peranan penyu dalam ekosistem laut yaitu untuk menjaga kesehatan laut, mengontrol distribusi spons, dan menjaga fungsi terumbu karang. Jenis-jenis penyu di Indonesia yaitu penyu lengkang, penyu hijau, penyu belimbing, penyu pipih, penyu tempaya, dan penyu sisik. Jenis-jenis penyu yang ada di Sumatera Barat tercatat baru 3 jenis penyu yang selalu singgah di sepanjang pantai Sumatera Barat, yaitu penyu sisik, penyu hijau, dan penyu belimbing. Sebagai daerah pesisir yang
perbatasan langsung dengan samudra, didukung oleh banyaknya pulau-pulau kecil, merupakan kawasan peneluran penyu yang potensial dan juga merupakan alur strategis bagi migrasi ikan, di antaranya dua daratan yaitu Pulau Sumatera dan Mentawai yang berjarak lebih kurang dari 85 mili. 6 jenis penyu hidup di kawasan perairan Indo-Pasifik termasuk Indonesia. 3 diantaranya ditemukan di wilayah perairan Sumatera Barat, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu belimbing. Jenis penyu hijau dan penyu sisik yang umumnya ditemukan bertelur di wilayah Sumatera Barat. Adapun jenis-jenis penyu yang hampir punah di salah satu pantai yaitu di Pantai Pariaman. Penyu yang hampir punah di Pantai Pariaman yaitu penyu belimbing. Akhir-akhir ini, penyu belimbing sudah jarang ditemukan bertelur di sepanjang pantai Sumatera Barat. Penyu belimbing yang akhir-akhir ini ditemukan pada tahun 1998 di perairan Painan 1 ekor. Tahun 2000 ditemukan 1 ekor yang sempat masuk jaring nelayan di pantai Kota Pariaman. Pada awal tahun 2005 ditemukan lagi telur penyu belimbing di perdagangan telur pantai Muara Padang sebanyak 60 butir yang berasal dari Kota Pariaman. Penyu belimbing sudah jarang ditemukan, akan tetapi daerah yang menjadi lokasi persarangan adalah Pulau Kasyak Pariaman. Populasinya sudah terancam musnah karena tidak dapat lagi ditemukan penyu ini yang dapat kita temukan. Ancaman-ancaman utama yang dihadapi oleh penyu laut yaitu perburuan liar, perdagangan telur, dan pembuangan limbah plastik ke laut. Adapun teknik-teknik konservasi yang dapat dilakukan oleh suatu kawasan konservasi penyu yaitu teknik yang pertama yaitu teknik pemantauan penyu di pantai peneluran. Sesuai namanya yaitu pemantauan. Jadi yang dilakukan yaitu melihat setiap gerak-gerik dari penyu. Yang kedua yaitu melakukan teknik penetasan telur secara alami. Teknik ini dilakukan dengan membuat sarang penyu serta dipagari. Sarang penyu terus diawasi oleh petugas secara rutin. Yang ketiga yaitu teknik penangkaran, yaitu pemindahan telur, penetasan semi alami, pemeliharaan tukik, dan pelepasan tukik. Yang keempat yaitu teknik penetasan telur penyu semi alami dengan cara telur penyu diambil dan dipindahkan ke media penetasan untuk menetas menjadi tukik dan kemudian dilepaskan di laut sebagai tukik yang baru menetas dapat dijadikan sebagai kepentingan pendidikan, penelitian, dan wisata. Yang kelima yaitu teknik monitoring. Teknik ini merupakan pemantauan terhadap penyu dapat dilakukan secara rutin, periodik, dan insidental tergantung pada kondisi populasi penyu dan intensitas kehadiran penyu pada suatu kawasan konservasi. Untuk teknik yang keenam yaitu teknik patroli. Teknik patroli penyu dapat dilakukan pada pagi hari, siang hari, atau malam hari, atau pada semua waktu. Yang ketujuh yaitu teknik pembinaan habitat dengan menyediakan area atau lokasi untuk stasiun penangkaran penyu, menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi, yaitu dengan melarang siapapun memasuki dan melakukan kegiatan di kawasan konservasi tersebut kecuali dengan izin khusus untuk tujuan pendidikan dan penelitian. 8. Yaitu teknik pengelolaan wisata berbasis penyu, yaitu dapat dilakukan dengan membuat atau mendesain tata ruang wilayah atau area yang menjadi objek wisata menjadi bahan-bahan untuk promosi seperti proposal, seperti poster, booklet, melakukan promosi dan sosialisasi yang harus dilakukan, yang harus memperhatikan kenyamanan penyu untuk bertelur. 9. Teknik penyelamatan penyu di daerah migrasi dapat dilakukan dengan identifikasi jalur migrasi penyu dan identifikasi aktivitas-aktivitas sepanjang jalur migrasi penyu.
Adapun upaya-upaya pelestarian atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh suatu kawasan konservasi penyu yaitu meliputi beberapa tahap. Yang pertama yaitu evaluasi telur dari ancaman predator dan abrasi. Yang kedua yaitu telur dipindahkan ke sarang semi alami yang memiliki kedalaman, lebar, dan media yang serupa dengan sarang alami. Lalu menutup sarang penetasan dan marking atau penanggalan telur yang ditemukan. Telur menetas kurang lebih dari 1,5 bulan sampai 2 bulan. Yang ketiga yaitu kisaran penyu bertelur 50-120 telur, keberhasilan menetas sekitar 50-90%, tukik menetas dan dipindahkan ke lokasi penangkaran. Yang keempat yaitu perawatan tukik. Perawatan tukik sementara dilakukan yaitu dengan melakukan penggantian air bak penampung setiap seminggu sekali, memberi tukik makan udang kecil serta ubur-ubur ataupun daging ikan yang kecil-kecil dipotong kecil-kecil. Yang kelima yaitu release tukik. Release tukik massal dapat dilakukan ketika tukik berumur 1 minggu. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh suatu kawasan konservasi penyu yaitu untuk menanamkan pengetahuan akan pentingnya pelestarian penyu, yaitu yang pertama melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait serta pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna melindungi penyu dari kepunahan. Yang kedua yaitu melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk melaksanakan pelindungan penyu, telur, dan bagian tubuh ataupun produk turunannya. Yang ketiga yaitu melakukan pelindungan habitat peneluran penyu. Yang keempat yaitu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program perlindungan. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.